Shalom, ketemu lagi di Sudut Pandang Alkitab. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan. Apa yang terjadi kepada manusia ketika ia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden? Kita lihat dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seringkali orang bertanya, apa salahnya manusia mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini tentu saja bukan buah secara harafiah, seperti misalnya buah mangga atau buah apel, ya, yang selama ini kita bayangkan. Karena kalau buah itu adalah buah yang secara harafiah atau fisik, ya, maka akibat dari memakan buah tentu saja perut kenyang, atau kalau kita makannya kebanyakan bisa sakit perut. Tetapi akibat dari memakan buah pohon pengetahuan ini, akibatnya bukan demikian, ya. Tetapi ketika mereka memakannya, maka mata mereka menjadi terbuka dan mereka menyadari ketelanjangan mereka dan mereka malu, ya. Apa sebelumnya mata Adam dan Hawa tertutup? Tentu tidak, ya. Jadi apa maksudnya terbukalah mata mereka? Tentu maksudnya di sini adalah pengertian daripada manusia yang berubah. Ketelanjangan yang tadinya bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi akibat dari kejatuhan manusia, maka pengertian manusia, cara manusia melihat situasi itu yang berubah. Ini seperti yang Yesus katakan di Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah pelita tubuh. Pengertian manusia itu adalah pelita bagi kehidupan manusia, ya. Kalau pengertiannya rusak, maka kehidupan manusia pun pasti akan rusak. Dan inilah yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Pengertian manusia menjadi rusak. Ini juga yang disebut oleh Rasul Paulus dalam suratnya di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan di situ dalam bahasa aslinya Yunani hustereo. Hustereo itu artinya kekurangan. Manusia kekurangan kemuliaan Allah. Manusia belum pernah mencapai kemuliaan Allah yang seharusnya, tetapi manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya. Tentunya jangan kita berpikir bahwa setelah kejatuhan manusia dalam dosa ini maka semua manusia menjadi rusak total. Tidak, ya. Tetapi manusia tidak bisa memahami secara tepat, secara presisi apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Inilah yang disebut manusia masih kurang kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa lagi menjadi sepikiran dan seperasaan dengan kehendak Allah. Manusia nggak tahu kehendak Allah seperti apa. Kita lihat ketika manusia dibesarkan dengan pengertian yang ia serap dari sejak kecil. Tentu dari orang tua, dari lingkungan, pendidikan, dan kebudayaan. Inilah yang menentukan seberapa level pengertian manusia tersebut. Kalau lingkungannya baik, maka bisa ia menjadi seorang manusia yang bermoral baik, tetapi tetap tidak bisa presisi
sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Allah. Inilah yang disebut di Mazmur 49 ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-21 diulang lagi. Dengan segala kegemilangannya, manusia yang tidak mempunyai pengertian, maka ia bisa disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Dengan segala kegemilangannya, artinya manusia ini bisa sukses di mata dunia. Dia bisa menjadi seorang yang mungkin sangat terkenal di dunia ini. Mungkin dia bisa seorang yang sangat sukses secara finansial, punya suatu kehidupan yang semua manusia bilang, wow, ini manusia top. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau dia tidak mempunyai pengertian, maka dia sama dengan hewan yang dibinasakan. Hal ini juga kita bisa lihat banyak sekali contohnya pengertian manusia yang rusak. Kerusuhan, waktu peristiwa kerusuhan gitu ya, di mana banyak orang diperkosa, dibunuh, wow, sudah seperti binatang gitu ya. Belum lagi hari ini begitu marak ya, misalnya saya kasih contoh LGBT ya, mengenai jenis kelamin yang sudah jelas manusia dilahirkan kalau tidak laki-laki maka perempuan. Ini pun manusia masih mempertanyakan, apakah benar saya laki-laki? Apa jangan-jangan saya wanita yang terjebak di dalam tubuh laki-laki? Ini adalah contoh dari pengertian manusia yang sudah rusak. Kemudian kita bertanya, apa itu pengertian? Tentu saja. Mari kita lihat, Alkitab akan menjawab Alkitab. Pengertian itu ada di Amsal 9 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, manusia seharusnya mengenal apa yang benar. Allah itu benar. Dia disebut Allah kebenaran. Ya. Apa yang baik dan yang jahat, itu levelnya di bawah daripada apa yang benar. That's why kita perlu terus-menerus untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terus-menerus diperbaharui di dalam pikiran kita. Di Roma 12 ayat 2 berkata, engkau harus diperbaharui di dalam pikiranmu, supaya engkau bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik belum tentu berkenan kepada Allah, yang sudah berkenan kepada Allah belum tentu yang sempurna. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah saya sudah mengenal Allah dengan benar? Kalau belum, apakah saya sedang bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah hari ini? Kalaupun juga belum, maka kita harus merenungkan. Apakah komitmen saya yang mau saya lakukan untuk supaya saya bisa terus bertumbuh dalam mengenal Allah? Tentu lewat doa dan firman Allah, serta kita masuk di dalam komunitas yang benar, yang mengajarkan firman yang murni daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.